kita diabrak walam tadi. Takok gurune yo mikir, opo to. Sekolah iki. Yo entek kamu sing nganti mati yo ora ono lah. Bareng sesuk gurune curiga, yo opo. Dek dong kitab betul. Ya ning takrib lho kitab takrib aja mulai bab kait tentang walam taro. Diwaca diabrak kok. Ya rusak kok. Srepet so. Lah kan nganti salah ngono sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya wis kematian Indonesia. Ya to nak Mahat Ali we goblok meneh liyane. Mana aku sekolah Pak Haris, kau nak ano Mahatali sudah, aku jauh aku serangnya teko. Mereka kalau isen, maksudnya aku alim yang teko, nak orang ya. Kalau nu termasuk orang yang nggak suka seremonial, maksudnya aku, ya nak alim ayo rasa sudah. Karena setahu saya Mbah Mun ya atau tinggi sudah, bahasa ya atau tinggi sudah, aku ya atau tinggi sudah. Jadi kue termasuk bid'ah. Lah aku takok, sing penting wisudane ta alime jawab. Alime apa wisudane? Ayo, sing penting wisudane apa alime? Tapi ora apa-apa wisuda. Tapi ora arep-arep aku teko. Pokoke aku nak nganggur, atiku lega ya teko. Tapi ora niat ngekrori kealiman. Delok lucu-lucunan dunya. Maksud saya gini, kenapa saya ngomong ini? Biar sampean nggak terjebak sama cara serem. Jangan karena Anda pengurus MUI merasa alim, jangan karena Anda pengurus NU merasa alim. Ya yang alim betul, lainnya itu seremonial. Supaya kamu tetap sadar gitu. Jadi seremonial itu tidak bisa mengganti hakikat. Kayak rabi resepsi itu sudah kepayu rabi, ora penting. Sepenting setelah rabi itu melayu gak bojomu itu saja. Jadi makanya nanti kalau ada wisuda ya wisuda saja. Ini yakini itu seremonial. Tapi yang penting itu kamu harus tetap alim. Ngono bar wisuda gak tau sinau. Wis lolos iki wisuda. Sing dongani Gus Bawa celaka. Padahal doa aku ya Allah, ampuni mereka yang mengklaim sebagai orang alim. Tapi kok amin amin. Jadi orang itu harus fair. Saya itu masih ingat betul. Saya dulu diajarin Mbah Mun itu ilmu hakikat. Beliau masih guyam gini, saya masih ingat. Kiai ono loro, ono kiai NU, ono kiai sing ning NU. Nak kiai yang di NU ya kaya aku bebas jabat NU ta ora tetep kiai pancen alim asli. Diangkat ra diangkat ya tetep kiai ya tetep alim. Ono kiai NU, nak ra jabat ya ora kiai, berbeng jabat. Kiai. Loh coba, orang alim itu orang yang ya sudah memang lisensinya pangeran. Loh coba, ya sudah seperti itu coba. Misalnya Mbah Sahal enggak rais amlah, wong tetap sepakat alim. Jajal sampean dadi ana rais. Mesti dianggap, wah beli dari mana aja beli. Mulane misalnya aku suatu saat ketemu kabar, Haris ketua MUI. Ini asrat sah. Makanya status hakikat harus kita jaga. Status hakikat harus kita, misalnya gini, wah ini imam masjid haram, oke secara seremonial dia imam masjid haram, kita harus hormat. Tapi tetap kita yakin, sing hakikat dihormati Allah adalah sholatul khosyiin, sholatul mukhlisin. Jangan sampai kami itu dijebak ilmu seremonial. Ini imam masjid haram, kamu hormati mati-matian. Oke kita hormat karena orang soleh. Tapi tetap di hati kita yang imamuna adalah sholatul mukhlisin. Yang kita ikuti adalah sholatnya orang-orang meskipun dia imam masjid penceng, sehingga hukumnya Allah itu tidak pernah tergantikan oleh hukum yang dibikin manusia. Jika kita sholat yang pedalaman Purwodadi, Bopati, masjid sing elek, tapi sawai itu min aulia illah mergo kita sholat di masjid yang elit di benum pemerintah, sawai sholatnya mergo tugas. Tapi kita tidak perlu suudon seperti itu. Yang penting nggak terjebak seremonial. Ini pesan saya, yang penting tidak terjebak. Jangan karena kamu Mahat Ali wisuda atau rasa alim, tak akan macam mahal ya. Apa kalau kamu serius tak tes yang enggak lulus ujian saya enggak diwisuda, berarti tak gagal.
Ayo nak wani. Ayo nak wani. Nanti tak matur nek Rozin. Apa deal? Pokoknya ini seremonial Gus, jangan diganggu-gugat. Tidak supaya orang itu gak lupa ilmu hakikat. Itu saja. Saya itu hanya punya kepentingan orang itu gak lupa ilmu hakikat. Hakikatnya ulama adalah orang alim yang manfaat di masyarakat titik. Terus ada proses duniawi, orang tertentu dihormati jadi pengurus NU MUI. Tapi jangan terjebak ini. Kalau terjebak ini ya berarti kamu akan mengatakan semua pengurus pusat lebih alim timbang daerah, ya tidak mesti. Banyak pengurus pusat di Jakarta. Sekarang bisa saja orang alim alamah tapi hanya pengurus lokal. Sama, masjid juga gitu. Banyak masjid-masjid pedalaman mungkin imamnya waliun min auliyaillah. Tapi beliau ditegur imam masjid kampung. Semuanya mungkin. Kita tetap pakai konstitusinya Allah, inna akramakum indallahi atqakum, harus tetap seperti itu. Betul, saya ini termasuk orang yang dalam hal seperti ini khosyah betul. Saya pernah ketemu seorang profesor terkenal di Jogja. Itu habis itu saya pulang ke kontrakan. Saya pas itu masih punya uang berapa, nyari kiai kampung yang ikhlas. Saya sowan, terus saya kasih hadiah. Terus saya bilang gini kepada Allah, ya Allah, kalau hati saya tadi bangga ketemu profesor, tolong catat hati saya juga bangga ketemu orang soleh yang ikhlas, sehingga saya tidak terjebak duniawi ini. Sampai segitunya saya itu hubungan dengan Allah. Jadi ya sudah seperti itu. Kalau tidak habis, ilmu ikhlas habis. Kalau kita nuruti hukum dunia habis. Nanti lama-lama gini, orang alim adalah orang yang tamat mahat ali di wisuda. Sementara mau comuin rawan, takrib rawan, mabadik itu rawan. Mau buku terjemahan fikih ngalor gitu. Sementara sing radi wisuda kadang bisa baca ikna, baca muin. Ya sudah, kita seremonial ya seremonial. Ya, tapi kamu punya kesempatan ya seremonial ya hakikat. Caranya tak tes saya namanya. Tak buka mulai sekarang. Nak ben sing lulus sitok. Hari sebelum lulus murah kan. Ya tapi seperti ini itu jenenge ngengel-ngengel agama itu tidak baik. Pokoknya tadi makhira Rasulullah bena amro ini illa saro aisarohuma malam yakun. Sama rasa tersinggung biasa wae. Tersinggung mau biasa? Nah biasa gablek tenang. Aduh repot. Nah saya itu memang ingin ya, saya nanti kalau ketemu Allah setiap saat kita mati, aku kepengen ketemu Allah itu selamat hati saya. Artinya saya tetap pakai konstitusi sing dingendikane Allah ning Quran ning hadis. Meskipun saya ngakui hukum dunia. Jadi misalnya tadi, kalau ada ketua MUI pusat saya akan hormat karena itu benuman waliul amri, saya pasti hormat. Tapi saya tetap meyakini imam saya adalah wal al-muttaqun. Inna waliyya wallazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Artinya pemimpin sejati saya adalah orang yang soleh indallah. Pemimpin sejati saya adalah orang yang takwa indallah. Meskipun secara duniawi pemimpin saya adalah ketua MUI. Tapi saya tetap yakinin secara duniawi. Saya tidak mau terus hormat saya sampai ukhrawi. Kecuali kebetulan dia juga ketua MUI, ketua wali. Kayaknya yang sertifikat ketua walinya belum ada. Ya tetap mampu kan, tetap ketoro. Supaya hukumnya Allah itu tidak kamu rubah. Aku cuma kurang ajar hukumnya pangeran karena ada orang dibunuh secara pemerintah terus kamu iki gak ketua MUI, iki MUI lokal iki. Bisa saja nih alam, lebih alim. Enggak boleh seperti itu. Makanya saya tuh hormat betul sama orang-orang soleh yang kumul, yang ya seperti guru-guru kita. Bahasa itu sama orang-orang alim di kampung yang hormat dulu di BC dia hormati kiai alim di kampung. Meskipun beliau kerso direkno pemerintah. Dulu Imam Syafi'i selalu nyari orang namanya Syaiban Ar-Ra'i, itu tukang angon tapi alim alam. Sering dicari Imam Syafi'i. Dulu para sahabat nyari Uwais Al-Qarni, padahal orangnya kumul di kampung. Nah, saya adalah ulama yang akan ngomong ini terus meskipun di Jakarta, di mana-mana, di Jogja. Supaya konstitusi Allah itu tidak kalah dengan acara seremonial. Pokoknya kalau kamu nanti di wisuda jadi mahatali, cari orang-orang alim yang seumuran kamu yang bisa baca muin, padahal gak di wisuda. Kamu ngomong, harusnya kamu yang di wisuda bukan saya. Tapi jaketnya tak pakai saya.
Atau pilihannya tadi, ya di wisuda ya kamu alim betul. Wah itu alhamdulillah betul. Hamdan kasiran thayyiban betul. Ya di wisuda yang memang bisa baca kitab. Wah keren betul. Seremonial untuk hakikate. Kayak untuk bojo lho. Ya untuk bojo ya sakinah mawaddah. Ora mergo srapayu rabis sowan santuke. Repot. Saya itu orang yang enggak mau lah terjebak oleh seremonial. Sehingga saya kalau tadi saya ceritakan tadi, saya betul pernah ketemu seorang profesor mungkin sangat terkenal di Indonesia. Saya ketemu di warung makan, beliau butuh saya dalam hal tertentu, saya juga butuh beliau dalam hal tertentu, saling menghormati. Tapi setelah itu sorenya itu saya ketemu sekitar 1:30, sorenya saya nyari. Saya bilang ke istri saya, "Dek, saya mau cari kiai-kiai kampung yang ikhlas." Tak cari, saya yang datang. Saya datang. Meskipun kiai itu ya hormat sama saya. Saya datang. Saya bilang gini, "Ya Allah, kalau tadi saya ada bangganya ketemu tokoh-tokoh duniawi, tolong catat hati saya juga bangga sama tokoh-tokoh ukhrawi seperti itu. Sehingga saya nanti enggak banyak makanya saya dimana-mana guyon, aku itu ulama akhirat, serah dunia serah tertarik. Artinya KTP saya sudah akhirat, KTP dunia kan selesai. Apa mana saya ini model saya ini, hampir seumur 40 seumur hidup. KTP kita semestinya alamat kita kan akhir. Dan kalau kamu bikin alamat akhirat, potensinya hanya 2, perumahan surga atau neraka. Ya tinggal kamu pilih mana. Sekali ini hilang itu habis, kita habis. Terutama santri-santri. Sekali santri kajian hanya menghormati orang-orang alim yang populer itu habis. Itu udah watak guru-guru kita. Basal punya teman-teman yang orang banyak ada tahu, Mbah Mun juga gitu, bapak saya juga gitu. Selalu ada orang-orang kumul yang dihormati. Meskipun juga hormat orang-orang populer karena ini yang bawa syiar, yang bawa apa? Syiar. Tapi kalau kamu terjebak seremonial, istaqabbal wa minkum taqabbal. Pokoknya niru Umar sama Uwais itu kan bagus. Umar itu orang top terkenal, Amirul Mukminin. Tapi Umar kan benar-benar Amirul Mukminin dohiran wabatina, jubahnya jubah Amirul Mukminin, tapi pikirannya, hatinya benar-benar Amirul Mukminin dunia wa ukhra. Itu saja masih nyari-nyari orang yang murni akhirat, yaitu Uwais. Kayak apa pelajaran yang kita petik dari Sayyidina Umar? Mbah Sahal itu sering nyari kiai-kiai yang kumul, termasuk di Mbah saya, di pernah Pak di Palik saya. Beliau yang datang. Beliau yang nyucup orang itu yang nyucup Mbah Sahal, karena Mbah Sahal orang alim alama. Namun juga gitu. Dulu Imam Syafi'i selalu nyari orang namanya Saiban Ar-Rahi. Syekh Abdul Qadir Jilani juga sering nyari guru-gurunya, kayak Ad-Dabbas, guru-gurunya yang gitu. Semuanya begitu. Dan Nabi ketika sugeng yang sempat ngendikan rubba as'asa akhbaro madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kamu jangan hanya terjebak orang-orang yang populer. Ada orang-orang yang penampilannya as akbar, orangnya kayak orang awam, tapi sangat didengar oleh Allah Subhanahu. Ini khasnya pesantren, harus kita baca. Meskipun aja kebablasan, kok ana wong edan tak jujurnya nang Nabi hidup. Keterusan ta iki. Maksudnya orang alim yang kumpul itu pasti antara orang alim itu kenal. Pasti itu, bukan mungkin, pasti. Karena ada nurnya. Ada apa? Ada nurnya. Ada sandinya. Aku takut carane piye, Gus? Alim sik kok ora. Takut. Agar alim sik mesti roh itu kan ada sandinya, ada nurnya. Itu tidak mungkin, tidak pasti tak. Cuma saya ini mau ngomong supaya sampean itu tidak terjebak. Makanya tadi bener banget tadi ada kiainya itu, ada kiai yang di. Kalau kiai yang di NU itu enggak jabat NU ya tetap. Coba misalnya Basal daerah Islam, orang terhormat, orang alim bisa ngarang kitab. Ini kan sama dengan Bafadul. Bafadul daerah Islam orang ya hormat karena alim bisa ngarang. Dulu Mbak Mahfud ya gitu. Ya masa Pak Hamid Pasuruan juga daerah Islam. Malah Islam sing nyucup nambah Pak Hamid Pasuruan. Ya kan? Dan saya itu ingin ini terjaga. Konstitusi seperti ini apa? Terjaga. Ya kita ngakui yang hukum syiar karena ini juga kepentingan Islam, tapi yang ngakui hukum hakim supaya clear. Jangan sampai Anda terjebak oleh hukum-hukum dunia. Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Buat terus. Nah, makanya nanti setelah wisuda, yang merasa goblok harus tetap belajar. Yang merasa pintar harus berani dites saya.